Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan membawakan tema yang berjudul Nusantara 3, yakni membahas tentang peran dan jaringan ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Tetapi lebih utamanya di sini kita juga akan memperkenalkan 6 ulama yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata ulama diambil dari kata alim yang artinya orang yang mempunyai ilmu atau orang yang ahli dalam pengetahuan ilmu agama, baik ilmu umum atau ilmu agama. Tapi lebih-lebihnya ulama adalah orang yang menguasai ilmu agama. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Darda disebutkan bahwa ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Meskipun berasal dari kata akar yang sama, kata ulama memiliki dan al-alimun memiliki makna yang berbeda. Ini dapat dilihat dalam Al-Quran ketika al-ulama disebut hanya 2 kali dan kata al-alimun disebut 5 kali dan kata al-alimun disebut 13 kali. Penggunaan kata ulama dalam Al-Quran selalu saja diawali dengan ajakan untuk merenung serta secara mendalam akan esensi dan eksistensi Tuhan serta ayat-ayatnya. Kata al-alimun diiringi dengan usainya suatu peristiwa dan Al-Quran yang menyuruh mereka untuk merenungi kejadian ini sebagai bahan evaluasi agar kejadian tersebut tidak. Kata ulama diambil dari bentuk jamak kata alim yang dalam bahasa Arab yang artinya adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan atau ilmu. Tetapi dalam Islam, ulama adalah dikenal oleh orang yang berilmu atau memiliki ilmu dalam ilmu agama. Dalam beberapa karya tulisan juga disebutkan bahwa ilmu yang harus dimiliki oleh ulama adalah ilmu agama dan ilmu kealaman, yang mana ilmu tersebut dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam agama Islam, ilmu itu ada 2. Yang pertama, ilmu nakliyah ulum. Yang kedua, ilmu ulumul syariah. Dan yang kedua adalah ilmu akliyah umum atau ilmu filsafat. Jaringan ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Jaringan ulama memainkan peran besar dalam pembangunan negara Indonesia. Melalui berbagai aktivitas, ulama berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang berkarakter dan beradab. Dalam hal ini akan dibahas mengenai jaringan ulama dalam konteks bangsa serta karakteristik ulama yang mendukung. 1. Awal mula jaringan ulama, yaitu pada zaman prakolonial. Pada masa sebelum kolonialisasi, jaringan ulama sudah mulai terbentuk di berbagai daerah melalui pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Ulama berfungsi sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat. Yang kedua, pada masa kolonial, selama penjajahan Belanda, ulama mengambil peran aktif dalam pergerakan melawan penjajah. Para ulama aktif melawan penjajah selama penjajahan Belanda. Syarikat Islam yang didirikan pada tahun 1911 adalah salah satu contoh bagaimana ulama bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Karakteristik para ulama ada berapa hayu? Ada 5. 1. Ilmu pengetahuan mendalam. 2. Integritas moral. 3. Tanggung jawab sosial. 4. Kehati-hatian dalam berfatwa. 5. Sikap tawadu atau rendah hati. 1. Ilmu pengetahuan mendalam, yaitu ulama memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang Al-Quran, seperti hadis, fikih, tasawuf, dan berbagai cabang ilmu Islam lainnya. Yang kedua, integritas moral. Seorang ulama dihargai karena keluhuran moral dan etikanya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.
Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Ulama bertanggung jawab secara aktif untuk membimbing orang lain dan menyampaikan ajaran Islam, baik melalui fatwa, pengajaran maupun ceramah. Yang keempat, kehati-hatian dalam berfatwa. Ulama selalu mempertimbangkan kepentingan umat dan mengeluarkan pendapat atau fatwa mereka. Yang kelima, sikap tawadu atau rendah hati. Ulama sejati tidak sombong dan selalu bersikap tawadu karena mereka tahu bahwa ilmu hanya untuk Allah. Majelis Ulama Indonesia, Dewan Fatwa Eropa, dan Majelis Fatwa Mesir adalah beberapa organisasi ulama yang bekerja sama untuk menghasilkan fatwa tentang masalah modern. Mereka sering bekerja sama untuk menghasilkan perspektif yang konsisten dengan hukum Islam di dunia kontemporer. Pertukaran keilmuan internasional, yaitu Universitas Islam Internasional, misalnya Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir, Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, atau Jami'ah Miliyah Islamiyah di India. Seringkali lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pusat pendidikan yang menarik ulama dari berbagai negara. 2. Peran teknologi dan media sosial. Banyak ulama yang kontemporer menggunakan platform online seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan lainnya untuk memberikan fatwa, berbicara dengan ulama-ulama lain, dan menyebarkan ilmu agama. 3. Kerjasama dalam fatwa dan isu global. Majelis Ulama Internasional. Majelis organisasi ulama yang berpengaruh yaitu ada 2, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926 dan melakukan banyak hal untuk mengorganisasikan umat Islam dan menjadi pilar penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Untuk memberdayakan masyarakat, Nahdlatul Ulama mengutamakan pendidikan dan dakwah. Yang kedua yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 dan berfokus pada penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan perbaikan pendidikan. Selain itu, jaringan meningkatkan kesadaran sosial dan politik bermasyarakat. 3. Perang jaringan ulama. Mobilisasi masyarakat, yaitu ulama sering menjadi tokoh utama dalam mendorong masyarakat untuk bersatu, terutama dalam menghadapi tantangan seperti penjajahan dan konflik sosial. Selanjutnya, pendidikan dan dakwah, yaitu ulama mendidik melalui lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Ulama mendidik generasi muda untuk memahami nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Kemudian, yang ketiga, advokasi sosial, yaitu jaringan ulama berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan. Ulama-ulama yang berperan dalam kemerdekaan bangsa. Kemenangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama. Salah satunya adalah para ulama terdahulu. Golongan ulama ini sangat terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik secara fisik maupun tidak fisik. Peran para ulama ini telah diakui oleh negara dengan diberinya gelar pahlawan nasional. Dalam data Direktorat Kepahlawanan, Kepemerintahan, Kesejahteraan, dan Rekonomian Sosial, Kementerian Sosial, sehingga ada banyak ulama yang bergelar pada pahlawan nasional. Para ulama yang bergelar pahlawan nasional telah meninggalkan jejak bersejarah dengan peran yang sangat luar biasa dalam kontribusi mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mensejahterakan ulama serta bangsa. Para ulama telah memperjuangkan dengan berbagai bentuk gerakan. Ada yang bergerak melalui jalur peperangan, pendidikan, dan hingga diplomasi. Berikut ini adalah daftar dari sekian banyaknya ulama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Di antaranya Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama dan figur agama terkenal, lahir di Desa Gedang, Kecamatan Diwa, Jombang, yaitu pada tanggal 10 April 1875. Beliau juga dikenal sebagai pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama yang biasa kita dengar itu NU. Yang kedua adalah Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama dan tokoh agama ternama, dilahirkan di Desa Gedang, Kecamatan Diwa, Jombang, dan lahir pada 10
Terus yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ulama pejuang kemerdekaan selanjutnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1668. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Dahlan ini telah aktif dalam beberapa organisasi termasuk Budi Utomo dan Sekretariat Islam. Terus yang ketiga ada Kiai Haji Zainal Mustafa, merupakan sosok ulama pejuang kemerdekaan yang tidak hanya berjuang melalui pemikiran, pendidikan di pondok pesantren, tapi juga peperangan. Terus ada Kiai Haji Agus Salim, yaitu beliau lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Kiprahnya sebagai pejuang, politisi, jurnalis hingga diplomat sangat berpengaruh pada masa awal kemerdekaan. Agus Salim ini memulai perjalanan perjuangannya sebagai anggota Serikat Islam atau SI, salah satu organisasi dengan jumlah massa terbesar waktu itu. Pada tahun 1919 itu turut mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang berfokus pada perjuangan hak buruh Indonesia. Terus ada Kiai Haji Mansur, yaitu adalah sosok penting dalam sejarah Indonesia. Lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1866. Ia dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam di Indonesia dan merupakan salah satu dari 4 serangkai bersama Soekarno, Hatta, dan Kiai Haji Dewantara. Terus ada Kiai Haji Wahid Hasim, yaitu lahir di Tebuireng, Jombang pada tanggal 1 Juni 1914. Ia merupakan putra dari tokoh agama termuka, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tadi sudah disebutkan. Terus ada Kiai Haji Zainal Arifin, yaitu merupakan ulama pejuang kemerdekaan yang lahir di Barus, Tapalumi Tengah, Sumatera Utara pada 2 September 1909. Ia dikenal sebagai tokoh politik dari Nahdlatul Ulama yang biasa disebut kita NU. Dan pernah menjabat sebagai Ketua DPR GR pada masa demokrasi terpimpin.